dengan adanya kita ngobrol begini, otomatis nanti kan harapannya dilihat dengan kawan-kawan Musirawas yang ingin berangkat ke Jogja. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel kita IKPM Musirawas Yogyakarta. Bersama saya Dea Astrika. Dan kali ini kita akan ngobrol santai bersama Ketua IKPM Musirawas Yogyakarta, yaitu Kak Baron Ternado. Halo Kak. Halo, ya. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, Dia apa kabar? Alhamdulillah baik dong Kak. Kalau nggak baik ya nggak bisa syuting dong. Siap. Kakak kuliah di mana? Kalau kuliah, kita kuliah di Universitas Widya Mataram, tepatnya di dalam Keraton Abdi Dalam, Wah, Jakarta. perkuliahan Sultan gitu. Siap, anak angkat Sultan ini. Wah, mantap. Kakak boleh tahu nggak asalnya dari mana? Kalau asal kita dari Kabupaten Musirawas pastinya kan, tapi kalau tepatnya aku berada di desa Pasenan, Kecamatan Esterulu Terawas, Kabupaten Musirawas. Tapi kalau berdasarkan peta Kabupaten Musirawas itu, desaku itu desa paling ujung, dan Kecamatan Esterulu Terawas itu kecamatan berada di perbatasan Kabupaten Musirawas Utara, di kecamatan paling ujung di Kabupaten Musirawas dan dengan perbatasan Kabupaten Musirawas Utara. Itu dia. Berarti itu kan ngomong masih ujung ya Kak. Iya. Itu berarti Kakak bisa dong ilmu di perkuliahannya itu dibawa ke desanya biar supaya lebih maju gitu. Iya, siap. Itu selain dari pesan orang tua, itu memang salah satu targetnya. Cari ilmu banyak-banyak di tempat wong atau orang tua kan, balik lagi direalisasikan. Jadi dalam bahasanya itu kuliah yang benar-benar di Yogyakarta, karena Yogyakarta salah satu kota pendidikan katanya kan. Kuliah yang benar-benar di Yogyakarta, cari ilmu sebanyak mungkin, nanti terapkan di desa kita, terapkan di kabupaten kita, gitu katanya. Wah, keren banget itu Kak. Semoga nanti ilmunya emang bermanfaat. Amin. Dan kuliahnya diperlancar ya Kak. Siap, amin. Kakak boleh ngobrol santai tentang IKPM Musirawas Yogyakarta siap. itu Kak? Boleh, siap. Kalau IKPM Musirawas Yogyakarta itu kan berdiri udah lumayan lama Kak. Siap. Nah Kakak itu dilantik dari tahun berapa Kak? Ya kalau dilantik kan, sebelum dilantik otomatis ada yang namanya musyawarah anggota. Kalau di organisasi itu ada namanya MUBES, musyawarah besar keanggotaan. Jadi berdasarkan hasil MUBES atau musyawarah besar kemarin itu, aku diutus atau diamanatkan oleh kawan-kawan mahasiswa Musirawas itu di bulan 4 April. Aku dipilihnya sebagai ultimat atau disahkan sebagai ketua IKPM Musirawas. Tapi kalau berdasarkan SK atau berdasarkan pelantikan, alhamdulillah aku dilantik pada bulan Oktober pada tanggal Yang 25. lantik siapa ya Kak? Dan alhamdulillah yang melantik itu Bupati kita langsung, langsung. Bapak Hendra Gunawan Keren. pada itu. Wah berarti emang resmi banget ya Dia Kak? resmi, kena SK langsung dari beliau. Wow. Untuk periodenya Kak, Kakak itu periode keberapa sih Kak? Kalau berbicara periode ya, IKPM Musirawas sendiri aku adalah periode kedua setelah Kakanda kita Nur Rahman di tahun 2017 ada sampai 2019. Di periode kedua ini aku diamanatkan oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua IKPM Musirawas. Alhamdulillah, semoga amanah ya Kak. Siap. Untuk struktural organisasi IKPM Musirawas ini bagaimana Kak? Ya, kita berbicara organisasi ya, otomatis kita berbicara tentang keanggotaan. Kita berbicara tentang keanggotaan, itu kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang dia akan dilakukan. Tentunya aku sebagai ketua IKPM Musirawas sendiri tidak sendiri di sini. Di sekretaris atau di bendahara di sekretaris saya ada saudara Dedi Pamungkas selaku sekretaris jenderal. Dan di bendahara umum ada kakanda kita Febri Wijaya. Dan kalau di Musirawas itu di KPM sendiri ada namanya bungo. Bungo itu semacam kembang desa. Oh, ya. Jadi di KPM itu ada namanya bungo. Dan bunganya sendiri Ayunda kita Pianisa Pilmanda. Oh, Gitu. iya. Untuk jumlah kepengurusan yang aktif itu sekitar berapa sih Kak sekarang? Kalau jumlah kepengurusan, ya kalau berbicara kepengurusan ada 5 bidang ya. Ada keagamaan, keolahragaan, Kominfo, VSDA, dan PW.
Dan jumlah kepengurusan sendiri kalau berdasarkan naskah yang tertulis itu 27 orang termasuk saya pengurusan. Lumayan sih Kak. Ya. Kegiatan dalam IKPM itu pasti banyak kan Ya, Kak? siap. Dan boleh nggak Kak diceritain dan disebutin apa saja sih kegiatannya biar orang tuh pada tahu gitu. Oh ini kegiatan IKPM Musirawas Yogyakarta gitu. Iya. Kalau berbicara kepengurusan otomatis kan ada program kerja. Ya. Kalau berbicara tentang program kerja tentu akan dilaksanakan. Jadi di bidang keolahragaan, kita mencontoh bidang keolahragaan, kawan-kawan divisi keolahragaan itu sudah banyak melakukan kegiatan kerja. Kalau program kerja jangka panjang, kawan-kawan keolahragaan itu sudah menyiapkan di hari setiap per minggu atau di hari Minggu, seminggu itu kita ada 3 kali olahraga. Di hari Minggu sore kita ada rutinitas futsal bersama. Di Selasa sore kita ada voli bersama, dan di Sabtu malam Minggu kita ada badminton bersama. Wah itu sehat banget ya. Itu di bidang keolahragaan. Jadi kawan-kawan nanti kalau Mbak Dea hobi olahraga, nanti monggo kita olahraga. Ya, itu berbicara bisa tentang berkabar. olahragaan ya. Kalau berbicara tentang kerohanian, kawan-kawan keagamaan sudah siap, bahkan sudah melaksanakan setiap Jumatnya itu yasinan di malam Jumat. Setelah yasinan kita lakukan diskusi, dan bahkan pernah agenda besarnya safari song-song Ramadan, safari yasin. Maksudnya di minggu kemarin, di Jumat kemarin, IKPM Musirawas bergandeng position dengan IKPM Maluku Selatan untuk melakukan yasinan bersama. Setelah yasinan, kami juga melakukan kajian rutin. Maksudnya kami buka forum-forum kecil untuk melakukan diskusi, pengkaji bagaimana situasi IKPM pada ini hari. Bagaimana IKPM mengatasi pandemi untuk tetap berlangsungan gitu. Keren banget sih Kak. Nggak cuman dari Musirawas aja, tapi gabung dari organisasi lain juga gitu. Iya, kita gini Mbak Dea, kita berbicara tentang IKPM di Jogja sendiri. Di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan itu ada perkumpulannya di sini, di Jogja. Jadi 17 kabupaten kota yang di Sumatera Selatan, ada juga 17 kabupaten yang Sumatera Selatan ber-IKPM di sini. Jadi contoh tadi kan Muratara, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Perbumuli, Palembang Kota, itu 17 kabupaten kota itu ada perkumpulannya di sini. Dan itu di bawah naungan IKPM Sumsel. IKPM Sumsel Yogyakarta, dan alhamdulillah IKPM Sumsel Yogyakarta pada hari ini dinakodai oleh wong kita. Kakanda kita Maheliandi, salah satu kader terbaik kita, salah satu pemikir terbaik kita yang kita delegasikan ke sana. Itu Mbak Dea. Kalau ini kan banyak kan Kak yang belum tahu tentang tempat asrama. Itu bisa nggak Kak dijelasin jalan apa dan di mana gitu, biar mereka tuh yang belum tahu bisa main ke asrama gitu. Ya. Dan biar tahu apa aja sih kegiatan di asrama gitu. Kalau tempat asrama ya, ini yang perlu dicatat oleh kawan-kawan ya, karena main hari kawan-kawan yang khususnya pada maba yang belum mengetahui tempat kita asrama di Jogja itu di mana. Asrama mahasiswa Musirawas itu bertepatan di Jalan Taman Siswa, tepatnya di Gang Margangsan, Kecamatan Margangsan, Yogyakarta. Itu kalau di map itu ada namanya asrama mahasiswa Selampari. Kalau bagi kawan-kawan yang sudah kumpul di dalam grup IKPM Musirawas Yogyakarta, monggo nanti dipertanyakan di dalam grup itu, insya Allah kami respon secepat mungkin, gitu Pak. Tapi itu asramanya khusus untuk yang lelaki ya Kak? Iya, untuk kalau asrama sendiri, asrama yang sudah ada ini khusus untuk kaum laki-laki, dan insya Allah lagi kami usahakan Mbak Dea, karena begitu banyak kartini-kartini yang berasal dari Musirawas yang kuliah di Jogja. Kami sudah melaksanakan audiensi dengan pemerintah waktu itu dengan Bapak Bupati Hendra Gunawan, dan beliau siap mengaminkan. Cuman kembali lagi pelaksanaannya kita belum tahu, karena berbicara dengan pemerintah kita juga berbicara tentang administrasi. Kalau berbicara dana, otomatis dengan dananya kita juga tidak main-main. Lagi basing-basing mereka nyaruh dana sini, OTT kita juga bermasalah gitu kan. Iya benar. Jadi memang untuk asrama perempuan sendiri lagi kami usahakan, insya Allah secepatnya ada. Lagi proses pelaksanaan. Wah, membantu juga sih Kak. Soalnya kan banyak kan kayak maba yang di sini tuh nggak punya keluarga gitu. Ya. Jadi asrama di sini juga sangat membantu sih. Biar mereka
yang nggak tahu info bisa tahu info juga, yang nggak punya keluarga, nggak punya tempat tinggal bisa di asrama dulu atau gimana gitu. Kalau untuk data keanggotaan di KPM Musyawarah Yogyakarta ini sekarang sekitar berapa ya Kak? Oh ya, kalau berbicara organisasi kan kita berbicara tentang keanggotaan kan Mbak. Jadi untuk anggota IKPM Musyawarah sendiri yang terdata dalam database kami saat ini ada sekitar 212 orang, itu yang terdata. Itu maksudnya database semenjak kepengurusan aku ya Pak. Dalam database dari 2019 sampai 2021 yang terdata oleh kami itu sekitar 212 orang. Itu yang terdata. Tentunya masih banyak kawan-kawan yang berasal dari Kabupaten Musyawarah yang belum terdata, bahkan belum sempat kami data. Mungkin ini juga salah satu tugas atau PR besar bagi kami untuk kembali mendata atau mencari kawan-kawan yang berasal dari satu daerah kita. Kemungkinan juga mereka belum tahu, dan dengan acara ini juga bisa memberitahu biar mereka tuh tahu, oh ternyata dari Musyawarah itu ada organisasinya gitu. Iya, dengan adanya program kerja yang dilakukan oleh Kominfo salah satunya, ini harapannya juga begitu Mas. Dengan adanya kita ngobrol begini, otomatis nanti kan harapannya dilihat dengan kawan-kawan Musyawarah yang ingin berangkat ke Jogja, atau bahkan nanti adik-adik kita yang masih melaksanakan ujian nasional, oh berarti gambarannya sudah ada. Ketika aku Jogja ini yang ingin kutemukan, ini asramanya dan ini orang-orangnya gitu loh. Harapannya ini salah satu program kerja yang sangat membantu bagi kami dari Kominfo untuk kembali menggait kawan-kawan, kembali mengasih tahu pada kawan-kawan, oh di Jogja itu ada perkumpulan ini, oh di Jogja itu ada suatu perkumpulan organisasi yang namanya IKPM Musyawarah, yang siap membantu kawan-kawan gitu loh Mbak. Oh baik Kak. Kalau untuk fungsi khususnya dari IKPM Musyawarah ini apa sih Kak? Iya, kita berbicara fungsi ya, otomatis IKPM Musyawarah mempunyai tujuan tersendiri. Karena selain menggait kawan-kawan yang belum tahu, selain mengajak adik-adik kita tadi yang ingin ke Jogja ini lo wadahnya, ini IKPM Musyawarah sendiri aku fungsikan di kepemimpinan aku fungsikan sendiri sebagai wadah perkumpulan. Sebagai kalau bahasa organisasinya sebagai laboratorium pendidikan. Jadi kenapa aku kasih nama laboratorium pendidikan? Jadi gini Pak, IKPM Musyawarah sendiri mempunyai dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musyawarah. Setiap desanya, setiap kecamatan ada wongnya di Jogja ini. Jadi perkumpulan ini aku namakan IKPM Musyawarah. Dan harapannya, fungsinya, jadi yang tadi Mak dia tanyakan fungsi IKPM ya. IKPM ini semaksimal mungkin aku fungsikan sebagai wadah. Semaksimal mungkin aku fungsikan sebagai fasilitator bagi kawan-kawan. Seperti yang aku bilang dari awal tadi, bagi kawan-kawan yang ingin berolahraga, kami ada wadahnya. Bagi kawan-kawan yang nak berdialog dengan ketuhanan, kami ada wadahnya. Bagi kawan-kawan yang hobi traveling, kami ada wadahnya. Bagi kawan-kawan yang hobi berdiskusi, kami siapkan gitu. Jadi salah satu fungsinya kenapa aku sebut sebagai laboratorium, kami siap sebagai fasilitator bagi kawan-kawan yang ingin berproses mengayomi bersama. Semuanya ya. Mengayomi semua, karena kata bang pendahulu aku, senior aku, salah aku DPO juga, beliau pernah mencetus begini. Jika kekeluargaan tidak menyatukan kebersamaan, kenapa nggak bersama terlebih dulu baru kita kekeluargaan? Jadi kalau bersaudara tidak harus bersama darah katanya. Keluarga tidak harus sedarah, gitu kan yang beliau katakan. Mungkin begitu Mbak. Wah berarti emang kekeluargaannya udah erat banget ya Kak? Iya, karena begini, kenapa kita berbicara fungsi ya? Kenapa fungsi tadi aku jelaskan sebagai wadah? Karena begini, di tahun 2018 itu IKPM Musyawarah punya sejarah kelam. Salah satu teman mahasiswi kita yang tewas pada saat itu, dan hal ini dibunuh oleh pacarnya sendiri. Jadi ini salah satu kenapa tadi kujelaskan pada kawan-kawan yang kenapa harus ini loh IKPM, ini loh perkumpulan. Jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu gimana ya? Karena kesan ini ngapoi kawan kita ya biasa. Ngapoi aku kumpul dengan wong aku sih. Aku lah tahu karakternya ini, aku lah tahu wong yang ini tempat tinggal di sini. Tapi lain dari itu. Padahal punya tujuan khusus yang biar mereka tuh nggak terjadi apa-apa. Iya, karena gitu. IKPM pada hari ini siap mewadah gitu guys. Jangan sampai kejadian-kejadian yang ekstrim ini terulang kembali. Bagi kawan-kawan, karena ketika kawan punya permasalahan, otomatis IKPM yang akan dicari. Karena kekeluargaan yang akan dicari. Siapa sih keluarga aku di Desun?
Siapa sih Iya. keluarga aku di Jogja? Ya karena otomatis ketika ketika ada satu permasalahan tidak diselesaikan, agak dulu uang kita di rumah itu. Kita di sini dulu, kekeluargaan di sini dulu. Jadi itu tadi dicetuskan, IKPM sini siap mengayomi. IKPM Musyarawah siap menjadi wadah bagi kawan-kawan yang siap berproses, siap belajar. IKPM Musyarawah siap menjadi fasilitator, siap galau-galonya pokoknya. Iya, mantap Kak. Berarti kayak kita kan juga belum tentu ya Kak, dari sesama dari Musyarawah juga kita kenal gitu. Iya. Banyak banget yang ketemunya itu di Jogja bahkan. Iya, ini salah satu contoh, Mbak. Salah satu contoh dan salah satu kasus. Aku dengan Mas Febri tidak tahu kalau satu kecamatan. Pak Mas Febri Wijaya, bendum aku tadi, aku tidak tahu kalau kami satu kecamatan. Kenalnya di Jogja. Kenalnya di Jogja, bahkan kenalnya itu di forum KPM Musyarawah. Jadi feedback aku ya, kalau aku tidak kumpul di IKP Musyarawah, aku tidak kenal dengan Febri. Febri tidak kenal dengan aku. Tidak mungkin aku jadi ketua, Febri jadi bendu. Karena satu proses itu tadi kan, proses kebersamaan yang ruang lingkupnya wong kita galau gitu nah. Wong Musyarawah galau. Ini lo pempek Palembang yang di Jogja yang rasanya kuahnya kurang asam ujinya. Ini lo pindang patin ujinya tadi kan kita buatkan di sini. Gitu loh. Biar kita saling mengenal semua. Iya. Iya. Untuk harapan dari kakak sendiri atau masukan untuk IKPM kedepannya itu gimana Kak? Ya, berbicara harapan, itu aku sebagai ketua ya. Harapannya nanti terlepas dari jabatan aku, IKPM Musyarawah sendiri lebih solid lagi, kekeluargaannya lebih dieratkan lagi, kebersamaannya ditimbulkan lagi, tali silaturahmi jangan diputuskan, dan yang terpenting komunikasi kita satu sama lain. Jadi karena kalau tidak komunikasi, miskomunikasi bahaya. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu ya? apa-apa. Contoh kita komunikasi ini dianggap sepele, tapi viral. Padahal vital. penting banget. Iya, karena tidak komunikasi, kita udah kemana udah tahu. Lagi habis minyak di jalan, tidak tahu. Wong. Kalau kita komunikasi, oh minta tolong kak, aku di sini habis minyak. Oh minta tolong kak, motor aku sini pecah ban. Jadi kan secara langsung komunikasi kita lancar. Otomatis yang diminta tolong karena punya ikatan kekeluargaan, ya bantu monggo ya. Yo di mana ada ini ke Koreawangi ke sana aku jemput ya gitu kan. Dan yang terpenting untuk kepengurusan selanjutnya jaga komunikasi dengan pemerintah kita. Karena berhubungan bupati kita sudah berganti, otomatis pembicaraan atau komunikasi dengan pemerintah harus dimulai dari awal lagi. Dan harapannya pemerintah daerah juga tetap mensupport kita yang di sini. Amin. Karena untuk menciptakan musyawarah yang mantap, itu mahasiswi yang berasal dari masyarakat yang berada di Yogyakarta siap melaksanakan, siap berfungsi dan berperan di mana baik, gitu kan. Wah, sangat keren sih Kak. Terima kasih loh Kak. Mungkin cukup sampai di sini sih. Terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Siap, sama-sama. Dan selamat menjalankan aktivitasnya. Siap. Kan pasti sibuk dong sebagai ketua kan. Iya. Banyak jadwal. Iya. Baiklah, tadi perbincangan saya dengan Ketua IKPM Musyarawah Yogyakarta, Kak Baron Tornado. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang belum like, komen, dan subscribe channel YouTube kita IKPM Musyarawah Yogyakarta, silahkan di like ya. Dan untuk kalian yang masih penasaran apa sih KPM Musyarawah Yogyakarta, belum puas dengan menonton acara ini, silahkan kepoin Instagram dan Facebooknya. Untuk Instagramnya yaitu follow ya, @IKPM Musyarawah _YK, dan untuk Facebooknya IKPM Musyarawah Yogyakarta. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.